Kembali lagi di channelnya DB Fish Farm. Sekarang sedang pemilahan indukan jantan dan betina yang diprakarsai oleh Bapak Riki. Wah, sampai loncat. Pak Riki, ini sedang melakukan pemilahan? Ya, untuk menseleksi jantan dan betinanya ya. Betina gurame, indukan gurame. Indukan gurame. Itu indukan jantan atau betina? Betina. Ciri-ciri. Kita lihat ciri-cirinya. Bisa dilihat dari sirip yang berwarna hitam ya. Itu ciri-ciri indukan? Indukan apa? Betina. Betina. Terus siripnya warna hitam. Bentuk muka sedikit benjolannya, tidak terlihat untuk benjolannya atau jenong. Sama ini tidak ada benjolan sedikit, ini lebih ke ada dua lubang ya. Yang pertama lubang anusnya ya untuk keluar kotoran, dan yang ini untuk yang belakangnya lubang telur tuh udah kelihatan ya. Ya, itu untuk betina. Untuk betina, walaupun ini masih kecil ya, belum bisa dijadikan induk. Sudah terlihat. Itu kira-kira umur berapa bulan, Pak? Ini 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Kira-kira untuk bisa menjadi indukan dan bisa menghasilkan telur, kisaran berapa bulan? Kalau di kami itu biasa di 1,5 tahun. 1,5 tahun baru bisa mengeluarkan telur. Ya, bisa mijah. ya, udah siap dipakai untuk calon indukan. Oh iya. Sedang penangkapan indukan jantan ya, Pak Riki ya? Ini jenisnya gurame apa? Kalau orang Tasik bilang tutup ontom. Oh, gurame TO. Dominan warna bule. Masih satu jenis dengan yang tadi yang betina? Sama, cuman itu masih kecil. Ini kisaran berapa bulan atau berapa tahun? Ini 1 tahun 7 bulanan. 1 tahun 7 bulan. Nah, ini ciri-cirinya untuk indukan jantan. Pertama kita dilihat dari dagu. Dagunya lebih tebal. Itu fungsinya untuk membuat sarang. Itu dagunya. Jadi kalau indukan yang bagus itu dagunya itu lebih gede, kandel. Lebih tebal ya? Lebih tebal. Terus dari muka kelihatan lebih garang. Terus di sirip ininya warna putih. Oh, kalau betina tadi warna hitam. Nah. Terus dari ekor juga di ujung ekornya lebih rata. Iya. Kalau ini dari anal. Apa yang membedakan? Juga sama. Tuh. Kalau ini lubangnya satu, tapi yang ininya lebih kelihatan ada benjolan di dalamnya. Mungkin kalau dengan alat, kalau di balai itu dengan alat, ada alatnya kateter. Jadi dimasukkan ke ini tidak akan masuk, tetapi kalau betina itu masuk. Alatnya kateter. Namanya kayak selang tapi lembut. Ini dalam satu indukan bisa keluar berapa telur? Kalau ini kan calon. Kalau calon ya, kalau di kisaran 2 kilo itu bibit yang unggul bisa sampai 3.500 sampai 4.000 butir telur. Untuk memilah indukan yang bagus dan yang tidak, untuk yang siap jadi indukan atau semuanya bisa jadi indukan? Harus dipilih. Yang pertama kalau di jantan, ya. Kalau di jantan itu yang pertama dagunya harus tebal dan terus ukuran badannya lebih memanjang. Itu yang sudah siap jadi indukan. Yang sudah siap jadi indukan. Terus bentuk badannya tidak boleh ada yang cacat, harus sempurna. Terus ada lagi tipnya, jantan harus lebih besar daripada betina. Karena dia pemijahan, kita sediakan kolam ya sekitar ukuran untuk satu jodoh atau satu paket. Kita mengambil jantan 1, betina 4 kalau yang ini. Jantan 1 ekor, betina 4 ekor. 4 ekor.
Ini ukuran kolam sekitar 4,5 meter ke 5 ya, ke 6. Nah, kita menyediakan ini sosok. Nih, sosok ya. Ini sosok, bisa juga menggunakan tong sampah yang kecil. Terus ini medianya juga ada injuk sebagai bahan sarang. Injuk. Itu medianya tinggal disimpan aja nanti atau gimana? Nah, untuk merangsang si gurame, khususnya jantan yang bikin telur, kita masukin hanya beberapa aja. Nah, seperti segini aja untuk memancing. Kita masukkan ke sosok yang telah tadi dipasang. Masukin aja. Jadi itu hanya untuk memancing ya, Pak? Untuk memancing, karena proses dalam pembuatan sarang itu bersifat alami. Jadi di eksklusifnya di gurame itu, sebelum kawin itu gurame bikin rumah dulu. Setelah rumahnya siap, sarangnya siap, baru terjadi proses pemijahan. Proses pemijahan tersebut, telur itu masuk di sini, dan apabila sudah terlihat induk satu ekor di sini terlihat diam terus mengipas-ngipas, memasukkan oksigen ke sini, diam terus menjaga sarangnya, berarti itu indikator si telur itu sudah menetas atau sudah ada dalam sarang. Satu itu. Yang kedua, tercium bau amis. Ketika kita di pinggir kolam, tercium bau amis. Yang ketiga, untuk memastikan telur itu ada, terlihat ada letusan kecil seperti minyak. Nah, Untuk suhu air dan pH-nya? kalau suhu air itu, kalau di gurame itu enaknya di antara maksimal 30 sampai 25 derajat. 25 derajat. Jadi tidak boleh kurang dari 25 derajat. Ya, kalau kurang biasanya itu mudah terkena penyakit. Untuk tips dan triknya untuk menjaga suhu air, kan ini nggak pakai heater ya, Pak ya? Ya. Ini alami. Alami. Ini gimana caranya? Tipsnya? Tipsnya kita berpatokan kepada tingkat ketinggian permukaan dari air laut atau DPL. Kalau cocoknya itu di antara 600 sampai 450 atau bisa kurang ya sampai 300 DPL. 300 permukaan laut. Ya, di atas permukaan laut sampai 600 masih stabil untuk pemijahan. Kalau pH-nya? Kalau pH-nya itu di antara 7 sama 5,5 atau 6. Oh, berarti paling tinggi 7, bisa sampai pH 7. Bisa 7. Ya. Untuk pemberian pakan khusus di pemijahan ini, multivitamin yang dibibiskan ke pelet, daun-daunan masih tetap, terus bisa untuk nutrisi vitamin E-nya atau untuk vitamin E-nya kita bisa menggunakan tempe atau kecambah, toge, kita selalu dikasihkan untuk vitamin E-nya. Ya. Dan Itu untuk produksi sperma lebih banyak. untuk sperma dan untuk fertilisasi baik di jantan maupun di betina. Ya. Oke. Ada contoh yang sudah bertelur, Pak? Ini contoh dari gurame. Ini merupakan guramenya itu darah ya, ini baru pemula. Ini sekitar 3.000 ya. Untuk yang satu lagi di embernya di sebelah sana. Ini jadi yang darah 3.000 telur. Sekitar 3.000 telur. Ini Telur diangkat sudah berapa hari, Pak? ini baru tadi pagi. Ini Oh, tadi pagi diangkat, ya. tadi pagi. Kalau yang ini bedanya ada yang bening ya, ada yang kuning putih. Nah, ini yang tidak terbuahi harus dibuang. Jadi yang kuning pucat itu sudah tidak bisa menetas. Ya, itu tidak terbuahi, tidak akan jadi larva. Tapi yang ini, yang bening-bening ini yang kualitas bagus. Nih, kelihatan. Ini untuk jadi larva itu sekitar
untuk terjun untuk ditanam lagi setelah jadi larva ke kolam penederan 1 itu sekitar 12 hari sampai 11 hari kita tebar ke kolam penederan 1.